Swastiastu. Itu dah bosku. Weh. Sibuk itu. Ya, lagi lihat tukang kerja, Lagi rencana kerja, lagi renovasi terus. lagi berantakan, sorry. Gak apa-apa. Buat apa sih itu? Ini rumah kan udah bangun 2005. Oke. Udah berapa tahun lagi ya? 15 tahun. Jadi kan memang ada banyak ya, terutama kamar mandi ya. Sedikit sudah lumayan kacau, pipa-pipanya, alat-alatnya. Ya sekarang mau kalian langsung dulu. Ini emang tempat tidurnya Bu Krisna ya? Nah, setelah ini dulu tempat tidur adik sebelum gitu. dia nikah. Waktu Oke. masih muda. Terus nikah, ditinggal, kosong. Oh, itu bikin studio di sini dulu. Oke, ini dia yang pastinya kediaman Bu Krisna hari ini. Kita bakal bongkar, kita bakal banyak tanya-tanya lagi. Berarti kita habis ini mau kemana nih enaknya gitu? Bem, Ke bawah. boleh. Tempat paling keramat kita akan datengin gimana kah? Sini bosku. Kita langsung masuk ke tempat paling keramat seorang Witu Krisna. Ayo. Wah, ini dia nih. Come on, kita intip kita kawan teman. Wow, ini tempat Witu sering kerja. Ya. Wah, oh ternyata Witu juga nontonin channel kita loh, lihat deh. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol nih sama Tuk Krisna. Oke, ngomongin Tuk Krisna memang nggak ada habisnya bosku ya. Terlalu singkat kalau kita bahas, cuma beberapa menit dan jam sebenarnya. Cuma kita persingkat aja. Tuk Krisna itu dari zaman Ubud Band tahun 2005. 2005 keluarlah pertama kali karyanya di Ubud Band Ya, album pertama. yang bertajuk Ubud Melancaran. Ubud Melancaran. Itu satu album kan sama Bali United. Bukan, Bali United dia album kedua. Oh, album kedua ya? Ya. Oh gitu. Berarti Ngiring-ring Ubud Melancaran Yes. album pertama. Album pertama. Oh, album pertama tahun 2005 ya bosku ya. Jadi mungkin buat para teman-teman semua yang cuma sekedar kenal Tuk Krisna hari ini, kok bisa lupa sih? Emang agak pecicilan emang kameramen ini. Tuk Krisna itu tahun 2005 pertama kali keluar karyanya di Ubud Band. Lagu yang sangat berkesan dari itu tuh apa? Di album pertama. Eh, Selain semuanya lah ya. yang Yang paling banget. yang sebenarnya paling berkesan itu ya hit Ubud Melancaran. Makanya itu jadikan judul album. Bener. Cuman dalam di masyarakat malah yang diterima itu iluh aja malali yang itu. Kalau yang Bulan Bintang? Bulan Bintang itu album 3. Album ketiga. Dan itu booming banget ya Bulan Bintang tuh. Bulan Bintang di peta Ya. di Jani Bali. Pedidi. Aduh. Akhirnya orang tahu kenal sama di Ubud karena lagu iluh padahal kenal itu awalnya Ubud Melancaran karena banyak cerita di lagu itu. Benar. Dan Bari juga mau tanya nih, kenapa nama band di tahun 2005 itu tuh dari sekian nama band yang keren-keren yang bisa Witu pikirkan, kenapa namanya The Ubud Band? Nama band itu, kenapa? Eh, Alasan yang paling spesifikasi nih. paling gampang alasannya bingung cari nama, Yeah. ya kan? Terus kita hampir sebagian besar personil dari Ubud. Oh gitu, hampir Ubud semua gitu ya? Saya itu bikinnya pertama itu kan bertiga, Witu, Gong Gepen sama Cok Gus. Semua dari Ubud. Oke. Tapi dalam perjalanan kita perlu drummer sama keyboard, ya keyboard dari Gianyar, drummer dari Denpasar, tapi bagian besar otaknya kan dari Ubud. Ya makanya pakai di Ubud. Selain juga nama desa kita sudah dikenal. Iya. Jadi ya numpang beken lah lewat. Bener. Jadi itu alasan awalnya karena mereka bingung memilih nama dan juga karena mereka tuh sebagian besar memang dari Ubud. Ya, Oke. Itu berarti total di Ubud Band tuh ada berapa album yang sudah ditelorkan gitu? 4 album. 4 album ya? Dari 2005 sampai 2010. 2000. Hampir sebagian besar itu karya dari di Ubud Band tuh mungkin buat para bosku ya, itu hampir Tuk Krisna yang buat. Hampir sebagian besar. Semua. Itu tuh berawal dari cerita-cerita temen apa pribadi sih gitu. Nah, ini harus jujur nih, Karena lagu-lagu itu nyentuh-nyentuh, Bro ya. Iya. Ya itu, nah jujur masih bukan orang yang suka banyak cerita sama orang gitu ya, curhat atau
ya mungkin Bari tahu itu Iya, orangnya pendiam, jadi Bisa dikatakan agak tertutup emang gitu. ya hampir banyak orang mengira itu tuh Krishna ini sombong gitu kan, karena nggak ramah gitu, padahal memang dari kecil memang karakter itu memang orang yang pendiam. Kalau memang itu nggak terlalu kenal ya memang itu tidak terlalu banyak cakap Ya. jadinya itu pun kalau punya pengalaman atau masalah ya memang simpan aja, Dan larinya ke lagu, ke lirik. akhirnya ke untuk mengeluarkan unek-unek atau cerita atau pengalaman pahit segala macam ya memang lewat lagu. Bari mau tanya nih, mungkin buat para bosku-bosku, buat para netizen julid nih yang lagi nonton ya. Kalian pasti pengen tahu lagu apa sih dari karyanya di Boot Band yang benar-benar buat Witu tuh merasa ini lagu pengalamanku banget dan itu emang terjadi di kehidupan Witu. Jujur nih. Di album ketiga, Oke, yang lagu Beli Bangsat. oh iya. Beli bangsat di kana baline Ya, adinu betul. hidup. Oh, itu lagu ya. Itu gimana sih, sedikit aja itu ceritanya. Boleh sebelum rokok boleh. Biar dia mau cerita ya. Karena kita udah berjanji sama para bosku bakal ngebongkar semua yang nggak ada di TV, kita bongkar di channel ini. Ya itu sebenarnya cerita yang agak tabu itu ceritakan. Iya. Karena waktu keluar album itu masih berpacaran sama seorang. Tapi dalam proses boleh dibilang renggang gitu kan. Oke. Terus ketemu sama seorang. Benar. Seorang ini ya kita mungkin saling suka tapi ya posisi kita ya sama-sama punya pacar gitu. Benar. Ya tapi terjadilah hal-hal yang di luar kendali. Witu menurut orang yang bersangkutan ini Witu itu seolah-olah memanfaatkan dia aja. Gitu kan. Jadi Kira-kira Witu Krishna berpikir kalau emang mau bilang bangsat ya bangsat gitu ya. Kan liriknya kayak gitu kan? Ya waktu itu kan masih zaman SMS. Oh iya. Dia karena rasa kecewanya terlalu besar, dia tuh SMS tuh itu bangsat, itu naskleng, itu sorry ya, itu pokoknya jelek-jelek karena rasa kecewanya. Ya dari sana lah itu ambil lirik-liriknya, itu langsung bikin lagunya, itu keluarin. Akhirnya keluar lagu itu, album itu, sudah aja tunang itu. Oh, duet akhirnya. Malah nganten aja nih gitu. Nganten aja neng orang itu tuh bangsat gitu loh. Dan buat para wanita itu ya yang sedang membilang bahwa Witu seperti itu, saya yakin wanita itu menyesal. Ada nggak sih lagu yang buat Witu tuh dari pengalaman teman? Pasti ada dong. Oh pasti ada. Banyak ya. Ya. Salah satunya Witu? Satu Stonen Bangko untuk di Ubud. Oh iya ada satu Stonen Bangko. Ya. Tapi di album ditulis cuman satu Stonen aja, Bangkonya nggak diisi karena ya pertimbangan dari waktu itu kan sama J Rahman. Ya dari Jayagiri ya. Jadi pertimbangan kata-katanya agak terlalu vulgar. Itu sih yang paling menurut itu ada pribadi sekali orang ini curhat ke itu dan itu angkat dan jadi sebuah lagu. Dan itu judulnya di albumnya di Ubud, judulnya Satu Setonden Bangke. Kalau di Ubud itu Satu Setonden. Ya, itu di YouTube ada nggak sih? Ada ya? Ada. Jadi buat kalian yang belum pernah dengerin nih, nggak usah ngaku para militan ya kalau nggak tahu lagu ini kan. Yang pasti itu kita udah bahas tentang di Boot Band. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian Kiss Band. Denger nih, baru banyak denger berita nih. Di Boot Band tuh sempat pecah atau di Boot Band sempat vakum. Nah ini klarifikasi dari seorang Krishna nih. Kalian nungguin kan? Nah ini orangnya langsung nih yang cerita nih. Sebenarnya kalau dibilang pecah ya boleh dibilang pecah, akhirnya bilang pecah, tapi memang itu mengawali bikin project solo Kiss itu memang tidak ada maksud untuk bikin di boot itu pecah atau vakum atau seperti apa. Karena waktu itu memang fasenya Witu sama teman-teman di boot itu lagi fase stuck in the moment gitu ya. Karena waktu itu kita dalam masa peralihan dari masih muda ke menikah, berkeluarga.
Jadi waktu itu Gong Gepeng nikah, Cogos nikah, Yori nikah, Tudit pertama nikah, Witu juga nikah. Nah, di momen seperti itulah sebuah band itu diuji karena masa kita masih muda, waktu full, tidak ada banyak tanggung jawab sama sekali, kita bisa ngapa-ngapain aja full. Iya. Tapi kalau di saat sudah berkeluarga otomatis Benar. Setuju. Ya di sanalah ada sedikit rasa-rasa sedikit yang mengganggu hubungan komunikasi itu sama teman-teman. Karena waktu itu kebetulan itu belum ada anak, yang lain sudah ada anak. Nah, iya benar ya. Ya, jadi rock and rollnya beda dong. Beda kan? Beda. Makanya di saat itu masih darah itu masih menggebu-gebu nih, kepengen bikin sesuatu. Cuman teman-teman waktunya susah. Makanya itu cari alternatif, ngajak anak-anak muda waktu itu sama si Oki sama Basma. Iya. Yang masih semangatnya kita bikin project sembari menunggu teman-teman di Ubud siap waktunya kan gitu kan. Tapi keluar Kiss, boom, malah boom. Nah, Itu boom. tahun berapa gitu ya? 2010. 2010 tuh boom banget. Itu lagu pertama dari Kiss itu 2501. Ya. Oke. Itu boom, akhirnya ya nggak bisa itu tahan-tahan tawaran-tawaran untuk manggung segala macam, ya memang banyak datang ke Kiss. Di saat teman-teman di Ubud menuntut benan waktu ragu nih di Ubud nih, nah itu yang susah nah gitu. Akhirnya ya itulah komunikasi nggak lancar. Gong Gepeng memutuskan untuk saya out aja dari band. Terus diikutilah beberapa bulan lagi diikuti sama Today. Berapa bulan lagi diikuti sama Cogos. Ya, jadi kalau Yori oke aja lah ya. Ya Yori masih dia gitu kan. Makanya di Ubud itu masih sisa itu sama Yori. Benar. Ya, akhirnya itulah yang membuat ya kalau dibilang sempat pecah ya memang sempat pecah ya. Tapi nah itu dia tuh klarifikasi dari itu Krisna nih. Jadi biar kalian lebih paham lagi buat para Kiss lover dan militan. Oke Witu, Bari mau tanya nih. Enak kita cobain rokoknya Witu yuk. Nah, pengen kalian gratis. Nah, Bari mau tanya sama Witu nih, apa yang membedakan musik dari The Ubud Band dan Kiss Band? Awal-awalnya musik Kiss jauh lebih ke segmennya ke anak muda. Benar. Pop. Ya kan? Ya. Iya, lebih anak muda. Benar-benar ke pop, ke industri, pasaran gitu kan. Memang itu konsep seperti itu karena waktu bikin di Ubud itu agak susah kita masuknya ke pasar. Walaupun ya memang kena sih nggak musik berkualitas, cuman ujung-ujungnya kita harus berdamai dengan pasar, ya memang pasar lah raja gitu kan. Kita harus ikuti kalau kita mau lebih dikenal luas gitu karya-karyanya kita. Akhirnya bikin Kiss segmennya berbeda. Kiss lebih ke easy listening, gampang, musiknya tidak terlalu ribet gitu kan. Tapi dalam perjalanan karena di Ubud itu pikir di Ubud ini masa depannya udah suram. Nah, ya dalam perjalanan di album kedua, ketiga Kiss malah semakin ke di Ubud Band. Itu full jadinya. Bikin aja kombinasi antara Kiss sama di Ubud gitu kan, ada lebih agak rumit gitu kan. Ya seperti itu. Awalnya memang ada mau kepengen seperti di Ubud. Kiss itu ya punya pasar sendiri di Ubud punya. Iya, jadi buat kalian semua yang memang ngikutin banget cerita dari itu Krisna itu memang Kiss sama di Ubud tuh beda segmen sebenarnya. Cuma memang satu otak bisa dikatakan yang untuk Krisna di sana yang hampir semua materi juga itu juga yang ciptain. Ya, dan pada awal Kiss go public malah banyak dari masyarakat mengkritik apa sih bedanya sama di Ubud Kiss gitu kan. Cuman jiplak aja, malah ada seorang wartawan ternama di Bali malah bikin berita yang menurut saya agak, ada 2 orang tuh wartawan ternama di Bali tuh kayak lagi nonton deh. Sekalian deh. Ya agak ya menurut itu terlalu keras itu ya. Menjiplak di Ubud dengan tidak permisi ya, seperti itulah. Sampai itu yang naik koran kan. Ya, sampai itu tahun itu baru baca. Ya, sampai minta waktu untuk ketemu yuk. Ya, maksudnya apa? Karena ini menurut itu bisa provokasi nih gitu kan. Karena ya namanya
media kan pasti Ya, pasti di kompor-komporin dikit nih biar Oke lah, panas. tapi kalau kan ada Iya dong, klarifikasi. dulu klarifikasi dong. atau memang sumbernya dari mana. Benar, Karena benar. waktu itu seingat itu memang tidak ada dapat itu di interview atau di wawancara Kok gitu. dia naikin berita kayak gitu? Ya, dan harusnya ada kesempatan juga bagi itu untuk klarifikasi kan. Jadi berimbang gitu Berimbang. kan. Ya. Jadi mungkin besoknya kayak ditayangin lagi yang si Ya. klarifikasi kayak oke. Tapi ya sudahlah, Udah lah, berjalan itu apa perjalanan. adanya. Tapi di saat Kis sudah berjalan apa adanya, nah, balik ke di Ubud, sekarang malah diserang. Apa sih bedanya di Ubud sama Kis? Kok mirip-mirip Kis? Orang leadernya sama. Ini yang kadang-kadang lucunya para yaitu netizen itu ya. Iya sih. Netizen tuh emang agak julid tapi ya karena kejulitan mereka tuh kita jengah jadi berkarya kan. Ya, Cuma ya. kadang-kadang kesel juga. Maksud itu sekarang ini waktu memang pas. Thank you Bari udah kesini. Siap. Biar ada kesempatan untuk klarifikasi karena Benar. kalau dibiarkan liar mengalir begitu aja, Semakin. ya jadi Iya. ada rasanya nggak enak aja gitu. Dan juga akhirnya di Ubud Band akhirnya bangkit lagi nih bosku. Hmm. Nah akhirnya mengeluarkan video klip kemarin yang judulnya Aku Sing Nawang. Nah itu tuh enak banget lagunya itu dan kameramen saya tuh yang lagi jongkok nggak jelas di pojok sana tuh kan salah satu penikmatnya. Oh gitu. Yang tadi malam ya, Thank you, bro. 2 hari yang lalu ya kita minum di studio Ya. ya. Sakit jiwa di Bangli. Iya dia suka sakit jiwa di Bangli. Oke. Karena sempat lama juga dia sakit jiwa. Akhirnya emang tuh diputar-putar dari pagi sampai malam di studio. Sampai aku mikir nggak ada lagu Kiss yang lain bisa ngomong. Tapi dia emang suka itu. Kalau ini si kameramen lagi satu ini sukanya si bodoh ya. Ya, Kan bisa benar. kelihatan Ya. dari mukanya gitu. Halo. Karena Nah. bodoh dia. Tapi sakit. Ya. Oke, mungkin buat para netizen semuanya, Aku Sing Nawang. Itu lagu dari sekian lagu dari di Ubud Band yang terbaru. Kenapa Aku Sing Nawang yang itu luncurkan perdana lagi nih setelah bangkitnya lagi di Ubud Band? Nah, itu perdebatan panjang itu kan. Iya. Padahal awalnya memang nggak Aku Sinawang. Kan waktu kita gabung lagi di Ubud itu recording 3 lagu, judulnya Rock and Roll 72, Aku Sinawang sama 347 hari gitu kan. Malah digadang-gadang sama teman-teman semua lagu Rock and Roll 72 karena kental sekali rock and rollnya, kita mau bawa lagi aura rock and rollnya, Ya, gasnya Gung Gepeng lah darahnya dia darahnya kan. kita. Itu kan mau awalnya Iya, gitu. betul. Tapi dalam perjalanan setelah didengar-dengarkan lagi ya kan sempat aja teman-teman militan yang kangen sama kita yang memang dulu sering ikut kita pasti sempat mampir ke studio Iya. kan. Nah, mereka dengarkan lah. Rata-rata di saat kita itu tanyain komen mereka kira-kira lagu yang mana, mereka jawab Aku Sing Nawang. Nah, nabrakan sama kita nih. Iya. Nah, kan masa sih Aku Sing Nawang itu lagu itu kan pop, ya melo gitu kan. Sedangkan di Ubud Band yang rock and roll. Ya gitu kan. Tapi akhirnya setelah itu ngobrol juga sama manajemen, akhirnya apa yang kita cari berkarya ini pasti karya kita dikenal luas, otomatis apa yang disukai pasar itu dulu kita keluarkan. Masalah ujung-ujung kalau misalnya bilang kok nggak garang seperti dulu lagi, garang-garang sing ada nak nawang terus Sing kang kikit, sing kan? kang kikit apa garang ya Karena bohong juga kalau kita ngomongin industri kita nggak cari duit. Ya kan? ya munafik Munafik kadang-kadang namanya. ya. Makanya ada orang bermusik itu ada 2, ada nyari duit, ada kepuasan pribadi gitu ya. Ya harus sebenarnya kan harus seimbang gitu Benar, Bari. setuju. Kalau mau idealis tinggi mending bikin konser di gunung tapi nggak ada yang nonton, sendiri aja gitu kan. Kalaupun ada nonton teman-teman gitu ya. Minimal yang nonton tunggu lah. Ya sekalian lah Iya kalau ngomongin idealis kan. ya Setuju sama itu benar. Itu tapi dia dua-duanya harus dijalankan. Iya Maksud itu kan ya kita tidak terlalu kasar sekali, tapi tidak juga terlalu idealis. benar. Oke para bosku buat para netizen semuanya, itu dia tadi kita udah bongkar semua tentang perjalanan hidup Tukrisna dari zaman Ubud Band sampai zaman Kiss Band, keseharian beliau semua sudah kita bongkar hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, buruan di bawah ini ada yang warna merah subscribe. Subscribe itu gratis, artinya kalau kalian subscribe, kalian mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi, untuk datangin artis dan insan seni di Bali. Nyalain tanda loncengnya biar kalian terima notifikasi dari kami yang pastinya ya. Yang pastinya itu dia tadi sudah kita bongkar. Hari ini langsung aja Tukrisna bakal nyanyiin lagu dari Kiss Band. Apa itu? Cek di sana.